Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja, tidak kekurangan satu apapun. Masih bersama saya Rachel Ade di Indo USA Channel, dimana saya akan ngebahas segala sesuatu tentang suka duka, kisah kasih sebagai pelaku perkawinan campuran yang kebetulan saya berada di Denver, Colorado, Amerika Serikat. Pada episode kali ini saya mau membicarakan tentang friendship. Karena mungkin kita biasa selalu punya teman di Indonesia, tapi sebenarnya kalau berteman di luar negeri itu menurut saya itu ada susah-susahnya, senang-senangnya, suka dukanya. Malah kadang-kadang teman itu bisa lebih daripada keluarga sendiri, karena mereka cuma adalah satu-satunya yang kita punya di sini di luar negeri, jauh dari keluarga, jauh dari sahabat, dan jauh dari teman-teman yang biasa kita dekat ataupun grow up bersama. Ikutin lanjutannya ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Hari ini saya sebenarnya mau pergi ke berlebaran di rumah teman. Saya bukan orang Muslim, tapi saya orang Nasrani. Dan karena saya menghargai dan menghormati, plus berteman dengan sesama orang Indonesia kan nggak terlalu banyak di luar negeri. Jadi saya untuk coba saling menghargai, di mana teman-teman saya juga saling menghargai saya. Pada part kali ini saya mau ngobrol tentang gimana kita berteman di luar negeri. Kayak saya sekarang ini kan tinggalnya di Amerika, di Denver, Colorado. Sebenarnya sebagai orang Indonesia berteman cuma dibagi dua ya. Either kamu berteman dengan orang asli Amerika atau orang bulenya, atau ada orang Mexican atau orang Amerika lah ya, pokoknya yang non Indonesian. Bisa orang Filipina, bisa orang Meksiko, bisa orang macam-macam lah ya. Terus atau dengan orang Indonesia. Nah, karena saya orang Indonesia, makanya saya mau membahas tentang pertemanan saya dengan orang Indonesia dan bagaimana saya memulai pertemanan dengan orang Indonesia dimanapun saya berada. Dan buat kalian yang sudah ngikutin episode-episode saya yang sebelumnya, pasti tahu saya pernah tinggal selain di Jakarta. Saya pernah tinggal di Cina, tepatnya di Hong Kong. Dan saya juga tinggal 13 tahun di Qatar, Doha, Qatar. Lalu kami pindah ke Amerika di Breckenridge. Lalu kami ke Qatar dan baru saya kembali ke Denver, Colorado, which is ibu kotanya capital state, the state of Colorado. Aduh, agak ribet ya, karena berbeda sekali perbedaan wilayah dari Indonesia dan Amerika. Karena kalau di Indonesia kan provinsi bentuknya, tapi kalau di sini dibilangnya negara bagian. Jadi Denver itu adalah kota besarnya, ibu kotanya negara bagian Colorado. Lalu dimanapun saya berada, dari di Doha ataupun dimanapun, kalau saya berteman mulainya gimana sih gitu ya. Waktu di Doha awalnya gampang-gampang susah. Jadi waktu itu kebetulan nggak banyak sosial media ya waktu zaman saya mulai pindah ke sana. Malah mungkin saya baru main sosial media setahun sebelum saya berangkat ke Doha, karena saya di Colorado agak anxiety ya, saya ke Doha tuh mau berteman sama siapa. Nah, pada saat itu saya mulai dengan sosial media namanya Friendster. Aduh, lama banget ya itu ya. Dari situ Friendster dan Multiply, saya mulai cari orang-orang yang memang base-nya di negara yang dimana saya mau datengin pada saat itu, Doha, Qatar. Dan saya tahu mereka adalah orang Indonesia, itu bisa di search gitulah bahasa mereka segala macamnya. Lalu dari beberapa temen yang saya akhirnya sudah kenal sebelum saya menuju ke Qatar, mereka mengenalkan dengan teman-teman lain yang memang mereka sudah kenal di Doha, Qatar.
Selain itu juga ada perkumpulan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Qatar, di Doha. Mereka ibu dubes suka mengadakan arisan bersama seluruh warga negara Indonesia untuk ibu-ibunya sebulan sekali. Dimana selama arisan itu bukan cuma sekedar kongko-kongko ataupun makan-makan ya seperti arisan biasa. Di situ si ibu kadang-kadang setiap pertemuan mengadakan kayak pembicaraan bagaimana mengurus kesehatan wanita ataupun keterampilan. Karena saya sendiri pernah sebagai pembicara pada saat itu, saya mengajarkan art and craft, cara membuat jewelry dan segala macam. Dan disitulah bermula saya berteman dengan orang Indonesia. Di lain itu, karena saya punya suami orang warga negara Amerika dan saya memiliki permanent resident atau di Amerika kita bilangnya green card. Jadi saya join dengan American Women Association Doha, Qatar. Dan setelah beberapa tahun saya juga sempat memegang posisi sebagai pengurus di sana. Dan kalau itu teman Amerika ya. Terus karena saya orang Nasrani, saya pun berteman dengan teman-teman gereja. Dan teman gereja pun ada dua belah pihak, teman gereja English speaking dan gereja Indonesia. Jadi disitulah awalnya bagaimana berteman dengan orang Indonesia ataupun gimana caranya berteman kalau kita pindah ke luar negeri. Nah, untuk section berikutnya saya mau ngobrol sama kalian sambil jalan ya, supaya kalian juga nggak bosen lihat muka saya terus-terusan. Dan kali ini saya mau jemput sahabat saya namanya Khadijah, dan kami akan pergi ke lebaran bersama dengan ibu-ibu Indonesia lain di Denver, Colorado. Lalu pada part kali ini saya mau ngajak ngobrol kalian tentang kalau kalian udah berteman gitu ya. Terus yang saya pelajarin dari berteman di luar negeri adalah kalian mesti punya insting lah ya, kurang lebih, bukan insting aja ya, kayaknya mungkin kalau bahasa Inggrisnya you don't know who you can trust gitu loh. Maksudnya kayak banyak kita ketemu orang kayaknya mukanya baik ataupun manis, tapi kita nggak tahu bahwa apakah mereka itu ada jahat-jahatnya sama kita atau enggak. Karena kadang-kadang kalau kita ketemu orang, kita suka pikir oh ini orang baik banget ya. Apalagi kalau kita tinggal di luar negeri seperti ini kan, kita berpikir oh orang ini baik karena tiap hari main sama kita, tiap hari telepon sama kita gitu kan ya. Jadi kita berpikir oh dia baik sekali sama kita gitu. Jadi buat saya itu hal yang biasa sekarang gitu. Karena kalau kita tiba-tiba baru pindah dari Indonesia terus ke sini, apalagi di saat kita nggak punya merasa kita tuh sendiri gitu di luar negeri, terus berpikir orang baik, kita berpikir orang itu memang benar-benar tulus untuk baik sama kita. Don't get me wrong, semua orang pasti baik. Tapi kadang-kadang saya berpikir juga bahwa kalau misalnya yang paling gak enak kan adalah kalau ada orang ngomongin kita gitu ya. Balik lagi, kalau menurut saya itu, saya kadang-kadang suka menyalahkan diri saya sendiri karena kenapa kita terlalu percaya pada orang. Karena ada hal-hal yang nggak perlu kita ceritain tuh kita ceritain ke orang, dan itu jeleknya saya. Saya orangnya gampang banget percaya sama orang, dan saya gampang banget nyeritain segala sesuatu tentang diri saya. Jadi kalau misalnya at the end of the day saya tahu gitu ya, kok jahat banget sih dia ngomongin saya gitu ya, saya langsung berpikir begini, sebenarnya yang salah saya. Karena kenapa pada awalnya saya mempercayai orang itu untuk bercerita. Jadi prinsip hidup saya gini, kalau yang akan keluar dari mulut saya one day, maksudnya pada suatu saat itu akan menjadi bahan pembicaraan orang lain. Karena mungkin yang saya sampaikan pertama kali mendengarnya dengan jelas gitu kan ya, tapi orang kedua yang diceritakan oleh orang lain atau dengar sama orang lain itu belum tentu punya pendapat atau belum tentu punya
understandingnya tuh sama dengan yang saya maksudkan gitu loh. Jadi ya be careful who you choose your friend with, and knowing that kalau kalian segala sesuatu tuh bisa aja akan didengar orang lain begitu. Itu prinsip hidup saya. Maksudnya pengalaman yang saya selama ini dapatkan, bahwa kalau kita berteman kemungkinan nggak semua orang bisa kita percaya gitu. Sambil nunggu teman saya keluar dari rumahnya, kita masih kembali ngobrolin tentang pertemanan di luar negeri. Tadi yang part bagian yang tadi yang saya bilang, bertemanan itu kadang-kadang kita nggak tahu siapa yang kita bisa percaya. Dan di part ini saya mau ngebahas, bukan bercerita, mau ngebahas tentang kadang-kadang kita harus tahu dimanapun kita berada, pasti ada orang yang tidak suka sama kita, dan pasti ada orang yang tidak kita suka juga. Jadi knowing that tidak semua orang sempurna, makanya itu jadi kita sadar dan menerima segala sesuatu yang ada di dalam pertemanan ataupun dalam pekerjaan ataupun dalam segala sesuatu. Contohnya kita antara kakak beradik aja kadang-kadang suka ada nggak sukaan atau berantem-berantemannya ya. Jadi menurut saya pertemanan kalau ada yang nggak suka sama kita itu pun sama aja ya. Jadi kalau menurut saya mengetahui bahwa pasti ada orang yang tidak suka sama kita, dan atau orang yang kita tidak suka itu selalu pasti ada di sekeliling kita, dan itu adalah bagian daripada hidup. Jadi kalau ada orang yang jahat sama kita atau ngomongin kita atau berbuat tidak sesuai dengan keinginan kita, biar kita jelaskan gimana pun, orang itu memang sudah tidak suka sama kita. Jadi either try to explain atau walk away. Maksudnya misalnya teman kamu yang gak suka sama kamu terus salah paham tentang kamu, option kamu kan cuma dua, pilihan kamu cuma dua, memperbaiki hubungan atau ya memang kalau menurut kamu nggak perlu berteman sama dia, ya nggak usah dijelasin gitu. Bahasa Inggrisnya no need explanation gitu. Jadi itu pilihan-pilihan dalam berteman dengan orang-orang yang menurut kalian mereka tidak suka sama kamu, dan kalau orang yang memang sudah pada dasarnya tidak suka sama kamu, biar bagaimanapun juga kalian jelaskan, akan selalu tidak suka sama kamu. So terserah kamu mau berdamai dengan diri kamu ataupun kamu berusaha untuk memperbaiki keadaan yang sudah ada. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Till then, God bless you and much love.